Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga kalian sudah siap dengan cemilan dan secangkir kopi, karena malam ini kita akan membahas kisah yang cukup mengerikan dan penuh misteri. Betul sekali, ini adalah cerita dari tahun 1983 yang diceritakan kembali oleh Dharma. Sebuah kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Jadi pastikan kalian gak sendirian ya. Kisah ini dimulai di sebuah rumah sakit bersalin yang sudah cukup tua, RS Kartiwa. Terletak di ujung jalan sempit, jauh dari keramaian. Bangunannya yang usang dan cat yang mengelupas memberi kesan bahwa tempat ini sudah lama sekali ditinggalkan. Tapi, tentu saja, ada lebih dari itu yang harus kita gali. Ya, dan malam itu, Dharma dan istrinya, Sari, harus menghadapi malam kelahiran anak pertama mereka. Tapi apa yang mereka alami, sungguh tidak seperti yang mereka bayangkan. Mulai dari pintu rumah sakit yang terbuka sendiri, hingga pertemuan dengan seorang suster yang wajahnya sangat aneh. Benar-benar mencekam. Bayangkan, Dharma datang ke rumah sakit itu dan pintunya terbuka dengan sendirinya. Ketika masuk, suasana di dalamnya justru makin aneh. Lampu neon yang berkedip-kedip dan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Ditambah lagi, ada ibu tua yang duduk diam di ruang tunggu dengan tatapan kosong. Dharma bahkan mencoba tersenyum padanya, tapi tak ada balasan. Dan yang lebih menakutkan, suara tangisan bayi yang datang dari lorong gelap yang tidak ada penerangannya. Benar, suara tangisan bayi yang samar, tapi anehnya terdengar seperti berasal dari arah yang salah. Tapi Dharma semakin penasaran dan memutuskan untuk menyelidikinya. Di saat itulah dia bertemu dengan Pak Ikin, penjaga rumah sakit yang tampaknya tahu lebih banyak daripada yang dia mau ceritakan. Iya, Pak Ikin bilang kalau lorong yang gelap itu sudah lama tidak digunakan. Dulu, itu adalah ruang bersalin yang ditutup setelah tragedi tahun 1171. Dharma semakin terheran-heran dan ingin tahu lebih lanjut, tapi Pak Ikin hanya menyarankan dia untuk tidak melanjutkan rasa penasarannya. Tapi malam itu, Dharma masih merasa ada yang ganjil. Ketika mendekati kamar 13, dia mendengar suara cekikikan, seperti anak kecil dan suara bisikan yang datang dari balik gorden. Lalu, dia melihat sosok suster yang wajahnya gosong, seperti terbakar. Itu benar-benar seperti dari mimpi buruk, kan? Iya, benar-benar menegangkan. Dharma mencoba mendekat, namun suster itu menoleh dan wajahnya hancur. Separuhnya gosong seperti terbakar. Itu membuatnya jatuh ketakutan. Sampai akhirnya, Pak Ikin menariknya menjauh. Keesokan harinya, Dharma terbangun di ruang tunggu, bingung dan cemas. Ketika Dharma mencoba bertanya tentang kamar tempat Sari melahirkan, pihak rumah sakit malah mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kamar dengan nomor 13. Tapi anehnya, Dharma masih memiliki selembar kertas formulir dengan tulisan tangan suster yang tidak ia kenal. Dan yang lebih mengerikan, jam dinding di ruang tunggu masih menunjukkan pukul 11, meski saat itu sudah jauh lebih lewat. Ini yang paling menyeramkan. Meskipun sudah ada penjelasan rasional tentang kejadian itu, ada satu hal yang tidak bisa terjelaskan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dharma kembali ke rumah sakit untuk memastikan apakah semuanya itu nyata. Ternyata, resepsionis mengonfirmasi bahwa tidak ada kamar nomor 13 di rumah sakit itu. Bahkan, seorang dokter bernama Dr. Toto Derajat mengungkapkan bahwa kamar 13 memang ada, tapi itu bukan untuk pasien. Itu adalah ruang penyimpanan yang sudah dikunci sejak tahun 1971 setelah terjadi kebakaran hebat yang menewaskan beberapa orang, termasuk kepala ruang bersalin, Bu Hesti. Ya, dan yang lebih mengerikan lagi, Dr. Derajat juga menjelaskan bahwa setiap kali ada kelahiran bayi perempuan di malam hari dengan waktu kelahiran yang tepat pada pukul 11, mereka seringkali melaporkan melihat
atau mendengar hal-hal aneh. Beberapa bahkan mengatakan mereka pernah bertemu dengan Bu Hesti, meskipun tidak ada yang mengenalnya. Jadi, meskipun Dharma merasa ragu dan ingin menganggap semuanya sebagai halusinasi, satu hal yang pasti, misteri ini meninggalkan bekas yang mendalam. Setelah kejadian itu, Dharma dan istrinya memutuskan untuk tidak pernah kembali ke rumah sakit tersebut. Dan meskipun anak mereka tumbuh sehat, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran Dharma. Ketika ia mencium bau obat luka terbakar, atau melihat perawat dengan seragam putih di lorong gelap, hatinya langsung berdegup kencang. Yang lebih aneh, meski Sari, istrinya, tidak mengingat kejadian itu, Dharma tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan malam kelahiran mereka. Dan yang pasti, dia tak akan pernah lupa sosok suster yang membantu mereka malam itu. Sosok yang tidak seharusnya ada lagi di dunia ini. Begitulah kisah mengerikan tentang kamar 13. Apakah kalian percaya pada cerita ini? Atau mungkin kalian punya pengalaman seram yang serupa? Kami ingin tahu pendapat kalian. Betul sekali, jangan lupa berbagi cerita seram kalian dengan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada dan jangan pernah terlalu percaya pada apa yang terlihat normal. Selamat malam dan semoga mimpi indah.